Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Yulia Safitri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin, yaitu tujuan hidup. Jika pertama kita membahas tentang cita-cita, selanjutnya kita menjelaskan tentang misi jiwa, dan saat ini kita membahas tentang tujuan hidup. Nah, setiap manusia diturunkan ke bumi ini memiliki tujuan. Apakah tujuan manusia? Yang pertama, menjadi khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Pemimpin ini bisa kita artikan memimpin diri sendiri. Jika kita tidak dapat memimpin orang lain, setidaknya kita dapat memimpin diri sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan khalifah fil ard. Ya. Nah, selain menjadi khalifah, kita diberikan kesempatan hidup ke bumi ini juga sebagai wahana untuk beribadah. Beribadah di sini artinya mengabdi. Mengabdi, bagaimana cara mengabdi? Sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, itulah kita butuh yang namanya mengetahui bakat, mengetahui hakikatnya kita ini siapa, dan kita mengetahui bakat yang kita miliki atau potensi, kekuatan, dan kelemahan yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kita dapat menjalankan pengabdian itu gitu. Jadi kan kita hidup di dunia sebagai pemimpin dan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi yang beragama di luar Islam sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi setiap agama kan punya cara beribadahnya masing-masing. Nah, di dalam Islam, bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan? Yaitu memakmurkan bumi ini sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan bakat yang sudah diberikan Tuhan. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang. Hari ini, Kak, kalau live 2 jam tapi yang beli cuma emak sendiri, itu termasuk sukses nggak? Sukses. Sukses itu kan nggak bisa kita ukur dengan orang lain. Artinya sukses itu ketika hari ini yang kita lakukan itu lebih baik dari kemarin. Jadi sukses itu artinya kemajuan, ada kemajuan. Nah, kita lihat besok seperti apa, besok seperti apa, besok seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal itu kita bandingkan dengan kesuksesan orang lain, tentu kita akan minder. Tapi ketika kita bandingkan kesuksesan itu dengan diri kita sendiri, artinya hari per hari, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu ada kemajuan. Ya. Jadi kesuksesan itu setiap orang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung dan berkomentar ya, hari ini kita membahas tentang tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini terkait dengan Wardani Ika. Masya Allah, terima kasih Ma udah bergabung. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup yang terkait dengan cita-cita dan juga misi jiwa. Nah, kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, potensi kita apa, otomatis kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa misi jiwa kita, dan apa cita-cita yang sesuai dengan
yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Jadi cita-cita itu profesi yang terbaik yang kita lakukan untuk pengabdian. Jadi terlepas ya profesi itu apakah gajinya besar, apakah gajinya kecil. Karena itu tidak menyangkut dari eksistensi diri gitu. Jadi misalnya kita potensinya ini mengajar, yang lain kita nggak bisa gitu. Kita cuma punya potensi mengajar. Lalu kita mau menjadi misalnya pengusaha gitu. Padahal potensi kita mengajar, tapi karena kita lihat teman-teman yang sudah kaya raya menjalankan usaha, kita mencoba untuk berusaha gitu ya, untuk menjadi pengusaha. Bisa dipastikan itu tidak sesuai. Kenapa? Potensi kita ini mengajar gitu ya. Tapi karena kita melihat orang lain sukses memiliki kekayaan dengan menjadi pengusaha, kita mencoba menjerumuskan diri menjadi pengusaha. Bisa jadi berhasil kalau memang dia sungguh-sungguh. Bisa jadi juga dia ketika berhasil menjadi seperti ada yang kurang di dirinya, seperti ada yang nggak lengkap gitu. Jadi itulah setiap tujuan manusia itu berbeda-beda ya. Jadi tujuan hidup antara si A dan si B itu bisa berbeda gitu. Ada yang tujuan hidupnya untuk mengajar, ada yang tujuannya untuk berdakwah gitu. Ada tujuan hidupnya itu untuk menegakkan keadilan ya. Ada yang tugasnya itu menciptakan keamanan. Jadi beda-beda potensinya gitu. Ada yang menjadi karyawan biasa gitu. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Ya, semuanya itu melakukan sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ya, seperti lebah ya. Lebah itu kan ada yang namanya ratu ya, ada yang namanya lebah ratu ya. Ada yang namanya lebah pencari makan, ada lebah yang menjaga sarang. Jadi setiap lebah itu punya tugasnya masing-masing. Seperti itu juga manusia. Manusia itu punya tujuan hidup yang beragam. Nggak semua manusia diciptakan menjadi misalnya pedagang misalnya. Walaupun dalam Islam Rasulullah sudah mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu melalui berdagang gitu kan. Tapi kan nggak semua orang bisa menjadi pedagang gitu. Karena setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Nah, disinilah kita butuh mengenal diri, butuh mengetahui potensi dan juga mengetahui kekurangan. Sehingga ketika kita mengetahui kekurangan, kita dapat bekerja sama dengan orang lain yang berbeda potensinya. Misalnya kita jagonya di produksi, kita hire orang yang memahami akuntansi untuk melihat daftar keuangan kita misalnya gitu. Jadi setiap manusia itu punya potensi yang berbeda-beda. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita tidak insecure melihat kesuksesan orang lain. Ketika kita melihat, wah dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil, kita belum punya apa-apa. Jadi itu mungkin fasenya dia seperti itu. Kita mungkin bakal mendapatkan dengan fase yang berbeda gitu. Setiap orang itu punya garis finishnya masing-masing. Yang terpenting kita terus berjalan, terus berusaha hingga akhir hayat kita. Nah, ada yang sangat menarik dalam hal ini, mengapa dalam Islam diwajibkan yang namanya belajar.
Jadi tarbiyah itu diwajibkan. Diwajibkan sejak kapan? Sejak dalam ayunan hingga liang lahat gitu. Jadi kita itu wajib belajar sejak lahir ya, sejak dilahirkan dan hingga kita meninggalkan dunia ini. Untuk apa? Untuk mengenal siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi manusia itu tidak hanya dapat dihitung dengan berapa jumlah uang yang ada di rekeningnya, ya. Tapi manusia itu dilihat bagaimana dia memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan masyarakat. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat, kita harus memastikan dulu diri kita dan keluarga kita selamat. Baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk memahami tujuan hidup kita. Jadi dalam talent mapping ya, saya sebagai praktisi talent mapping ya, buat teman-teman yang belum tahu, talent mapping adalah assessment untuk mengetahui bakat yang ada di dalam diri kita ya. Di situ ada sekitar 34 bakat ya. 34 bakat, 7 teratas itu bakat potensi kita dan 7 ke bawah itu merupakan kelemahan yang kita miliki. Jadi manusia itu tidak hanya dilihat dari potensinya aja, tapi dia juga harus sadar kelemahannya itu di mana. Supaya dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, saling mengisi. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ya, saya ucapkan selamat datang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tujuan hidup. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita tidak akan insecure lagi dengan prestasi orang lain. Kita tetap berada di jalan yang sudah ditakdirkan dari Allah SWT. Sudah yakin kita bahwa inilah jalan kita. Gitu. Walaupun berganti-ganti profesi, ya, profesi itu kan hanya jalan atau cara saja, ya. Berganti-ganti profesi, tapi jalannya tetap di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang kita lakukan sesuai dengan bakat kita. Nah, misalnya saya punya bakat di nomor 1 itu komunikasi, ya. Komunikasi artinya bagaimana saya dapat menyampaikan pikiran saya lewat tulisan maupun lewat oral seperti ini ya, melalui public speaking misalnya ya, berbicara di depan orang lain. Nah, ketika kita punya keterbatasan, misalnya saat ini saya punya sebagai tanggung jawab sebagai orang tua atau ibu yang tidak bisa meninggalkan anaknya, maka saya menggunakan media sosial untuk menyampaikan ide-ide yang saya miliki. Agar apa? Agar potensi yang saya miliki tadi, komunikasi tadi. Nah, ini ada yang bertanya, Bunda anaknya berapa? Anak saya sudah 3 ya. Saat ini usia saya sudah 42 tahun dan memiliki 3 orang anak. Bunda umurnya berapa, Bunda Afimfa? Halo Bunda Afimfa, selamat bertemu. Wah, lebih muda dari saya. Saya 47 tahun. Nah, saya sekarang tinggal di Sumatera Utara, Bunda. Di Deli Serdang, di Kecamatan Patumba. Bunda Afimfa tinggal di mana ya kalau boleh tahu? Bunda Afimfa, boleh nggak kita kita sharing, kita diskusi?
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Boleh nggak kita saling cerita Kenal? nih? Iya, saling sharing pengalaman Kenapa? lah. Iya, tapi saya sedang tidak pakai hijab, Bunda. Jadi, Iya nggak? tidak pakai wajah dulu ya. Oke, nggak masalah Bunda. Nah, iya, Bunda di Sumatera Utara ya? Jauh Iya, banget ya, saya di saya di... iya. Bunda Depok ya? Iya, sudah lama nge-live, Bun. Saya tuh dunia per live-livean ini baru kenal nih. Kemarin, Saya baru 1 minggu Bun. pas 1 minggu. Yang Bunda rasain Mm-mm. apa tuh? Yang saya rasain semakin semangat untuk belajar, untuk belajar. Jadi kan ketika kita live, kita kan harus punya konten ya. Apa yang harus Hmm? kita sampaikan. Jadi saya tuh punya semangat untuk belajar lagi gitu. Oh, Masya Mm-mm. Allah. Jadi Gitu. terinspirasi nih saya. Bunda, Iya. anaknya yang pertama usia berapa? Anak saya yang pertama itu usia 12 tahun. Oh alah, kalau saya anak saya udah kuliah dua Bunda, satu masih Hmm, SMP. iya. Bunda kalau Iya boleh tahu saya udah kontennya? saya lebih tua dari Bunda. Kalau boleh tahu Saya kontennya belum, tentang saya apa? ini baru kuliah. Saya tuh campur-campur gitu Bun, kalau konten ya. Nggak Mm-mm. jelas saya Bunda, pokoknya seada-adanya gitu ya. Katanya kan harus ada niche-nya apa gitu ya. Iya. Saya kalau misalkan habis barang atau apa, misalnya ya, ya udah saya masukin showcase itu, saya ituin deh bikin videonya. Jadi belum, saya pernah nge-live kan Bun ya, Iya. nge-live sekali tuh udah gitu pas nge-live itu ceritanya kan namanya baru ya Bun, Mm-mm. saya nge-livein produk gitu, nge-livein produk Mm-mm. kayak bunga gitu kan, pas bunga Iya. gitu kecil ada tuh yang CO Bun, ya Allah lumayan loh yang CO 3 apa 4 gitu ya. Nah udah gitu Hmm. tiba-tiba saya kena pelanggaran, katanya Loh. saya nggak ada interaksi gitu. Saya kan bingung ya Hmm. Bun. Nggak apa, Jadi dipelajari saya aja juga, Bun. hmm? Iya jadi Dipelajari. trauma. Jadi trauma jadi kayak aduh ntar lama-lama akun saya keblokir. Sementara saya kan cari viewers dari followernya itu dengan cara FLKS gitu, follow like comment share Bun. Iya. Sebenarnya saya udah lama main di YouTube. Oh YouTube ya Bun ya. Apa tuh Heeh. Bunda kontennya? Kalau YouTube apa Bun? Berarti Bunda udah pengalaman dong. Di YouTube kan saya nggak pernah live. Oh nggak pernah live. Oh iya kalau YouTube kan memang upload video ya Bun ya. Iya, tadinya kan saya buat konten masak-masak. Oh masak-masak, Masya Allah. Terus Mm. gimana Bun viewersnya banyak? Bunda dapat Udah 6 menghasilkan nggak di YouTube? udah 6.000 subscriber. Wah, keren. Iya, udah dapat Keren gaji banget. juga, udah sempat gaji Gaji beberapa kali. berapa berapa dapetnya Bun di YouTube waktu itu? Minimal 1.300.000 kan? Minimal ini Per bulan. minimal pembayaran. Saya mau di itu dong, di DM saya link YouTube-nya seperti apa, Bun. Oh, boleh. Saya jadi terinspirasi. Saya tuh susah banget bikin konten ternyata ya, Bun ya. Enggak. Sebenarnya kan konsisten aja. Konsisten. Oh, konsisten Konsisten. ya, apapun Iya. ininya. Iya, misalnya Bunda mau live, Bunda tentuin jam berapa Bunda live supaya ini kan apa namanya algoritmanya itu kan kebaca gitu kan, tahu oh ini jam sekian sekian live. Konsisten aja, kita nggak lihat angka kan, cuman kalau dapat kan alhamdulillah gitu. Iya juga ya. Bunda dari nge-live ini dapat berapa biasanya kalau nge-live? Belum, belum kan baru 1 minggu. Belum. Memang kalau kita nge-live dapetnya dari mana sih, Bun? Dari apa? Dari kita lamanya nge-live atau gimana? Setahu saya sih dari pertama ini gift, gift. Gift. Oh iya, Dari gift. Oh. gift, iya. Tapi kan itu Tadi kita saya gimana, Bun? sebagai ibu rumah tangga gitu kan, kita jangan apa nama orientasinya jangan ke itu dulu gitu, tapi bagaimana men-share aktualisasi diri lah gitu. Jadi membagikan aktualisasi diri kita sesuai kompetensi kita masing-masing supaya kita ada semangat lagi belajar gitu. Itu kalau misalnya masalah penghasilan,
itu nanti akan mengikuti dia gitu. Iya betul juga sih Bunda ya. Iya, Ya saya jadi bikin video masih berantakan Bun. ya Bunda nggak didukung masalah. sama suami apa sendiri gitu Bun? Sendiri sendiri aja, modal HP kan, modal HP, udah kita sharing aja tentang apa yang kita tahu. Karena kan saya kan Anak, sebagai relawan kesehatan mental gitu. oh Masya Allah. Jadi ada Berarti Bunda keresahan ini lah ya, ada keresahan. kebetulan saya guru BK Bunda. Oh iya, cocok, cocok Bun, buat tentang Tapi saya masalah takut, milih jurusan gitu kan. tapi saya takut gini Bun. Saya tuh takutnya gini, takutnya mungkin masih mikirin kata-kata orang ya. Takutnya kayak ada kayak nggak enak sama sama teman-teman kerja yang gitu-gitu loh. Kalau Itu misalnya tahu dia yang nggak lah. boleh. Ketika kita mau maju, kita jangan lihat yang lain, kita lihat jurinya aja. Juri kita kan cuman Allah gitu. Yang lain kan Wah, penonton. kamu bener juga ya Bun ya. Iya, Kalau yang mikirnya lain sih, penonton. Karena kalau rekening kita kosong kan penonton nggak bisa ini kan, nggak iya bisa sih share Bun kan, ya. Iya betul gitu. juga Jadi ya Bun ya. kalau jurinya bilang oke, gitu tidak melanggar syariat, jalan aja Bun. Iya ya Bun ya. Ini saya tap-tap layar ya Bun. Katanya tap-tap Iya, layar ada 1 poin loh Bun. iya Saya tap nanti. sampai 50 nih Bun. Sampai 50 loh. Satu, Makasih dua, banyak tiga, Bun. 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Kita saling dukung ya Bun. Iya boleh. Nanti Bunda live-nya biasanya jam berapa? Saya belum pernah gara-gara kemarin live produk. Terus saya di Mm-mm. PL, saya dikasih peringatan Bunda. Karena saya Mm-mm. pelanggaran gitu. Akhirnya saya jadi takut nge-live. Saya hanya ikut-ikutan live orang aja deh Bun jadinya. Jadi kayak Oke. iya. Maksud saya jadi kalau Coba, misalkan kita benar nge-live kan uh enak ya Bun. iya Kita sambil coba, ngobrol siapa tahu ntar ada. iya coba live tentang inilah BK, ilmu BK-nya gitu. Kebiasaan ya Bunda. Bunda anaknya kelas Iya. berapa sekarang? Saya anak kelasnya udah kelas 6. Oh kelas 6 SD. Kalau di SD kan nggak ada BK ya Bunda ya. Adanya guru mapel ya. Tapi Iya, mapel betul. guru mapel yang bisa apa namanya mengintegrasikan konseling di dalam pembelajaran ataupun di dalam pendidikan kan ya Bun ya. Kan Iya, otomatis tapi semua guru belajar konseling ya Bun. iya, tapi kan pembulian itu banyak terjadi di SD kan? Oh iya, bener Pembulian. sih Bun. Nah, sekarang itu kan Mm-mm. mungkin kalau di zaman saya dulu saya sering dibully mungkin ya, tapi saya nggak tahu Iya, kalau itu adalah bullying gitu. Saya iya. baru sadar ketika saya udah dewasa. Oh ini toh yang namanya pembulian gitu ya Bun ya, gitu. Maksudnya kayak oh ya ampun berarti kemarin dulu-dulu itu yang saya anggap teman saya itu biasa aja itu bully saya ya. Jadi kayaknya kalau anak sekarang itu lebih validasi apa namanya kesadaran akan kalau itu adalah bully kayak misalkan kita dipanggilin nama orang tua Mm-mm. kita misalnya Diejek lah misalnya diejek gitu kan? misalkan nama bapak saya Amat gitu ah si Mm-mm. Amat Amat Iya, Amat gitu kan ternyata iya, iya, apa ya namanya ya Bun ya calling apa itu namanya ya pokoknya iya, panggilan iya, ya apa bully verbal ternyata kan iya, iya. bullying verbal. Hmm, jadi sekarang tuh anak-anak syukurnya ini ya ada media sosial, ada Mm-mm. influencer, ada orang-orang Iya, pinter yang edukasi gitu ya, kayak Bunda gini, iya, kayak tahu kalau itu adalah bully dan dampaknya bisa luar biasa ke depannya gitu kan. iya. Bisa. Heeh. Jadi nggak pede kan untuk Dan ketika dia mau berekspresi menganggap dirinya kurang. Sementara kan manusia kan memang udah ada kapasitasnya masing-masing gitu kan. Bunda, Nggak iya bisa. saya akhirnya kayak segala sesuatu saya rilis sendiri gitu kan. Saya rilis Mm-mm. apa yang pernah terjadi dalam hidup Iya, saya gitu. betul, betul, Baru betul, betul, betul. bunda saya tuh kayak ya Allah untungnya saya ndablek ya zaman itu ya nggak tahu menau Mm-mm. gitu. Tapi kalau di zaman sekarang mungkin anak-anak sekarang beda Bun, mereka lebih cengeng ya Bun. Tergantung sih Bun, Tapi tergantung anaknya, tergantung orang tuanya juga bagaimana mendampingi mereka gitu kan. iya sih betul Karena kan betul. support anak yang paling utama kan orang tua.
Iya betul sih Bunda. Kita emang tetap harus ada pingin terus ya. Kayak Iya, gitu Bun. Jadi kadang saya Bunda. juga merasa ya Heeh. sebagai guru juga nggak 100% benar. Kadang saya suka ada kata-kata saya yang ternyata bagi saya itu bukan sesuatu yang menyakiti hati siswa, tapi ternyata menyakiti gitu. Mm-mm. Iya, namanya juga kita kan lagi proses belajar kan. Mm-mm. Betul Bun. Bunda Ya kalau boleh Allah ya tahu kita. di kemarin di mana Bun di BP-nya, ambil BK-nya? Oh saya sebenarnya dari psikologi Bunda, tapi nggak baik. Hmm. Oh, berarti bagus Jadi dong. Jadi motivasi masuk psikologi apa, Bun? waktu itu ya saya apa ya ya untuk mengenal diri aja Bun ya. Oh, gitu. Berarti Awalnya ada ini ya, ada istilahnya ada penasaran ada apa ya sama aku gitu ya. tapi di zaman saya itu dulu mungkin kayak lebih ke psikologi, oh jadi psikolog. Oh, kayaknya dulu di zaman SMA itu zaman saya ya, nggak Mm-mm. terlalu dalam banget Kak. Pengen tahu psikologi atau apa yang penting masuk aja dulu gitu loh Bun. Di zaman itu ya. Hmm. Tapi Mm-mm. sekarang saya baru sadar, oh psikologi itu benar-benar dalam ya, bahas tentang kejiwaan sebagainya dan sebagainya gitu. Iya. Itu aja sih Bun. Ya saya ternyata dulu tuh ini dari keluarga yang biasa-biasa aja dalam hal Mm-mm. pendidikan anak dan sebagai orang tua saya juga kayak saya tuh kayak ayam ayam Mm-mm. ini Bun, ayam anak ayam yang dibiarin. Ayam Jadi kampung ya atau udah. ayam ayam ini ayam Australia. Kalau ayam kampung kan dia liar, maksudnya dia pintar Iya, menjaga diri dibandingkan ayam boiler atau ayam Australia kan. Kalau ayam Australia kan anak rumahan yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau ayam kampung ayam kan dia kampung Bunda. cekatan. Ayam kampung. Kalau zaman itu saya ayam kampung Bun. Iya nih Bun, Ah, jadi saya tuh sebenarnya pengen banget nge-live itu kemarin ya. Dan saya mm-mm, ngerasa kalau kita mau jualan pakai live itu mm-mm. lebih laku, Bun. Cuman ya Iya. kenapa gitu ya? Baru aja saya masuk ke dunia per live-livean ini, tiba-tiba saya kena pelanggaran dan itu pelanggarannya gede. Coba Bunda pelajari live untuk Akhirnya saya jadi shopping. takut. Saya takutnya nanti kalau saya live lagi Live, kejadian. live untuk affiliate mungkin berbeda dengan Nah, live masalah. untuk Jadi saya nggak ngobrol-ngobrol. mau yang tentang apa namanya, ngobrol-ngobrol aja kali ya Bun. Bunda, Bunda jualan produk nggak kalau live? Enggak jualan produk. Tidak. Karena memang Memang eh, oh. saya kan praktisi talent mapping. Apa itu? Pra- Talent Praktisi mapping talent apa? mapping. Talent mapping itu untuk Oh, talent mengetahui bakat. mapping. Iya, talent mapping. Jadi Oh iya iya tahu mengetahui tahu. bakat gitu. Itu aja sih. Talent. Talent mapping, iya. Abah Bagus tuh Rama. Bunda dijadiin sebagai. Oh, Bahrama. Ya, aku pernah ikut tuh dulu di Telegram ya. Tapi udah lama Mm-mm. dan saya lupa ya. Iya, Iya. udah lupa juga. Apa tuh Bunda? Coba di-refresh. Jadi kan talent Kata. mapping ini kan tes bakat ya, tes bakat. Jadi ada bakat 34 bakat yang akan di review lah ya sesuai dengan apa yang kita isi kan. Ada bakat 7 teratas itu bakat kuat, itulah potensi kita. Tapi ada Kata apa juga Bun? bakat lemah, bakat kuat, potensi. Oh, bakat kuat. Ah, misalnya kayak saya kan bakatnya misalnya communicating gitu kan. Communicating udah gitu analisis gitu. Jadi nah itu setelah saya pelajari gitu kan, itu saya memang cocoknya jadi public speaking atau jadi penulis Ya, ya, ya. gitu, menyampaikan apa yang dipikirkan. Cuman kita harus cari niche-nya apa niche-nya. Saya kan sarjana matematika, Wah, sarjana keren. matematika. Bunda sarjana matematika nggak ngajar, Bun. Atau jadi Sempet, dosen. iya saya dosen dulu waktu di Banda Aceh. Oh, terus Cuman sekarang? ketika sudah menikah gitu ya, suami minta saya harus menjadi full IRT. Waduh, Gitu. Bunda, sayang banget Iya. ilmunya. Otaknya sayang, pinter. Tapi gini Bun, setiap orang kan punya perjalanan hidup ya. Jadi kan saya memilih menikah itu kan punya konsekuensi Bun. Kalau misalnya saya Hmm. tetap berkarir mungkin ya, saya akan gagal di rumah tangga gitu.
Dan saya Berarti Bunda ilmunya buat ngajarin anak-anak ya? Ngajarin anak-anak Bunda ya? iya ngajar anak-anak Masya les di Allah. sekitar rumah, les matematika. Hmm. Karena itu kan kembali lagi ke ini ya Bun, ke konsekuensi kan. Kalau kita udah menikah kan pemimpinnya kan suami gitu. Masya Allah, istri yang soleha nih Bun. Iya Iya sebenarnya kalau bukan suami soal, nyukupin sih nggak apa-apa Bun. sebenarnya kalau dibilang cukup sih nggak ada yang cukup ya Bun, manusia. Ya namanya manusia kan nggak terbatas ke ininya, keinginannya. Gitu kan. Kebutuhannya nggak terbatas tapi persediaannya terbatas. Itu kan hukum ekonomi kan. Betul. Tapi saya melihat itu menarik, Bun. Saya cita-citanya jadi menteri loh, Bun. Wih, mantap. Tapi Iya sayang banget. Anak Bunda tapi deh ntar. nggak gini, Bun. Itu kan istilahnya perjalanan hidup. Jadi saya kan aktif di HMI. Bunda tahu HMI belum? Enggak. Tahu tahu tahu. Wah, aktivis. Luar biasa. Saya aktivis Hmm. HMI. Jadi saya melihat ini tantangan sih, tantangan untuk jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau tadinya kita aktif di luar gitu kan, jadi apa namanya aktivis, suka demo gitu kan. Sekarang saya Iya. menikmati menjadi ibu rumah tangga. Jadi setiap perjalanan hidup kita itu ada fase-fasenya ternyata Bun. Tapi keren banget loh Bunda. Mungkin bisa dijadiin apa ya namanya kalau Bunda jadi influencer, Mm-mm. apa namanya bangga jadi ibu rumah tangga. Siapa bilang Mm-mm. ibu rumah tangga itu nggak pintar gitu kan? Bla 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 Iya bla. benar. Jadi ibu Iya rumah tangga benar. mungkin ada pilihan dan sebagainya. Mungkin Bunda bisa bikin video-video seperti itu Bun Iya. di itu di Heeh. TikTok gitu. Iya betul. Terus, Ibu rumah tangga bukan terus harus ini ya, harus harus duduk di rumah ya, tapi bisa mengaktualisasi dirinya gitu ya. betul. Siapa bilang ibu Mm-mm. rumah tangga dulunya itu nggak bisa apa-apa? Saya dulu so Mm-mm. aktivis loh, bla 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 bla. Emang nggak boleh aktivis jadi ibu rumah tangga dan sebagainya kan, Bun? Itu kan bisa jadi Iya, ini, bisa jadi apa? Tema Bunda untuk apa? Ciri khas Bunda ntar. iya. Untuk ini ya Kan personal buat brandingnya ya. Mantan iya gini ya bener. IRT mantan aktivis gitu ya. Iya, Bunda tuh itu dong, foto-foto Bunda yang waktu jadi aktivis di Mm-mm. itu. Mm-mm. Di apa namanya? Dibikin video. Terus apa Iya benar. namanya? Bunda apa kampus Bunda di apa Fakultas Matematika, jurusan Mm-mm. prodi Matematika, gitu-gitu kan, Bun. Kan Iya. seru tuh, Bun. Iya benar benar Itu benar jadi benar. kayak wah, ternyata guru apa? Ibu rumah tangga itu banyak yang berkualitas ya. Bahkan lebih berkualitas daripada orang yang bekerja itu sendiri gitu kan. Iya benar Gitu. benar. Karena kadang orang kan sepele ya Bun dengan profesi IRT ya Bun, karena dia nggak punya penghasilan. Iya. Padahal dengan kita live seperti ini, kita jadi YouTuber gitu ya, kita punya penghasilan juga. Memang tidak sebanyak mereka. Cuman kan lagi-lagi kebahagiaan seseorang kan nggak bisa dinilai dari jumlah rupiahnya kan. Betul. Dan anak-anak itu Mm-mm. kan segalanya ya buat maksudnya Iya, kita jadi tahu perkembangan anak dari balita kan kayak saya mm-mm. gini kan Iya. nggak terlalu apa ya jadi banyak momen yang hilang gitu karena kesibukan saya. Jadi jujur Bun, jadi ibu bagi saya pribadi itu ini susah gitu. Bagi saya Hmm. pribadi ya. Karena saya dibesarkan oleh ibu yang pekerja. Jadi saya itu diasuh sama pembantu. Jadi bagi saya Nah, punya pengalaman yang sangat sulit bagi saya untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena saya nggak punya role model, Bun. Apalagi saya oh tinggal jadi sama bunda mertua. hmm, Tinggal bersama jadi punya mertua trauma gitu juga kan. ya jadi diasuh Iya. sama pembantu ya bunda dulu ya. Iya, kita nggak punya role model kan. Kita nggak punya sosok ibu yang bagaimana cara mengasuh kita kan. Nah, Iya sekarang betul. kita harus mengasuh anak. Jadi saya kewalahan, Bun. Tantrum juga saya sebagai ibu rumah tangga saat menghadapi anak gitu. Hmm. Yang ketiga usia berapa bun? Yang terakhir yang bungsu itu usia 3 tahun nanti bulan 8.
Oh, Tidak lagi terlalu. sibuk lagi lucu-lucunya ya. Lagi heboh-hebohnya gitu. Iya, luar biasa banget nih Bunda. Bunda, Mm-mm. saya mau beli lauk dulu nih Bun. Ini kan saya Oke nggak Bun, masak hari ini. Bun. oke Heeh. Bun. Nanti kita Heeh. ketemu lagi ya Bunda ya. Oke Bun, Dah, iya. jangan jangan lupa follow saya ya Bun. Oke Bun, iya Saya Bun. follow. Udah saya follow Nanti ya kalau Bun. ya nanti gabung ya Bun. Oke, Nanti kalau siap Bunda siap. mau live, undang saya ya. Iya Ayo oke Bunda, siap. Yuk, assalamualaikum. makasih Bun. Ya, ini gimana keluarnya saya? Oh, langsung ini aja ya. Oke, iya iya, Makasih oke. Bunda. Oke Bun. Oke buat teman-teman ya, terima kasih yang udah bergabung ya. Nah buat teman-teman yang mau masuk, boleh kita sharing-sharing. Hari ini kita membahas tentang uh, tujuan hidup. Jadi kalau kita udah tahu tujuan hidup kita apa, kita lebih tenang ya, lebih tenang, nggak gerasah gerusuh ketika melihat kesuksesan orang lain. Nah buat teman-teman yang mau bergabung ya, silahkan. Buat teman-teman yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih ya. Kalau tidak ada lagi yang mau bergabung, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.